إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, di hari yang sangat mulia ini, salah satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian hari sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang lainnya. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana menyambut hari yang mulia ini. Di antaranya dengan kita melakukan mandi besar, memotong kuku, dan segera menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah sampai masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai menyuruh kita untuk mendekat, mendekat ke arah imam. Jadi ini adalah nasihat untuk saya dan saudara-saudara seiman, supaya ketika kita berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, untuk kita mari mendekat dan mengisi sop-sop kosong. Masih banyak sop yang kosong di depan. Kepada para jamaah yang masih berada di belakang, dimohonkan untuk mengisi sop-sop yang terdepan yang masih kosong. Ini adalah wujud dari rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menganggap sesuatu kebajikan itu sebagai sesuatu yang ramah temeh. Boleh jadi sesuatu itu bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa berapa hari yang lalu kita berada di bulan Zulhijjah 1434 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Muharram 1435 Hijriah. Bulan ini adalah bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah, kalender umat Islam. 2 bulan Zulhijjah dan Muharram, 2 bulan berturut-turut, kita diingatkan oleh 2 peristiwa besar yang menimpa umat terbaik atau manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala di alam jagat raya ini. Zulhijjah sebagaimana kita ketahui adalah bercerita tentang kisah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah yang penuh dengan nilai-nilai mulia dan penuh dengan ibrah, pelajaran. Di dalamnya terdapat nilai pengorbanan, tadhiyah, keimanan, as-sabr wal musabarah, kesabaran. Kemudian di sana juga terdapat nilai tawakal, nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam kisah Ibrahim sangat kita butuhkan untuk menempuh kehidupan dunia ini.
Kemudian di bulan Muharram ini kembali ingatan kita kepada peristiwa besar yang menimpa, yang telah dilalui oleh umat Islam, yang telah dilalui oleh generasi terbaik umat Islam, generasi para sahabat, yaitu peristiwa hijrah. Hijrah berpindah meninggalkan suatu kota kepada kota yang lainnya, dari Mekah menuju Madinah, demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan keislaman, demi menyelamatkan nilai-nilai yang diyakini oleh para sahabat waktu itu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua peristiwa besar tersebut menegaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwasanya jalan keimanan, jalan keislaman, jalan para nabi, jalan orang-orang yang soleh, itu adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesabaran, sabat, kokoh. Itulah jalan keimanan. Itulah tabiat dan karakteristik dari agama yang kita anut ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi anfusikum wa amwalikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan la tublawunna. Jadi pasti kalian akan diuji fi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kalian pasti mendengar cercaan, hal-hal yang menyakiti kalian, adzan katsira. Dari mana ini penyakit ini? Dari mana cercaan dan cacian ini? Minal ladzina utul kitab, dari ahli kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, minal yahud wan nasara. Kemudian dari mana lagi? Minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku, dari orang-orang kafir. Umat Islam, dan kita merasakan hal ini. Kita dicap dengan fundamentalis, teroris, terbelakang dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menyakitkan bagi kita sebagai umat Islam, tapi itu adalah realita, itu adalah ujian, dan itu harus dilalui oleh orang-orang yang beriman. Dari gambaran di atas, maka tidak salah Sayyid Qutb rahimahullah mengomentari apa yang menimpa para sahabat, apa yang menimpa para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi, dengan ungkapannya yang cukup jelas, tegas. Dia mengatakan inna tariqata syaqqah. Jadi jalan ini, jalan dakwah, jalan Islam, jalan iman, syaqqah, sangat berat. Berat. Dia melanjutkan inna tariqata laysat mafrushatan bizzuhur wal wurud. Jadi jalan keimanan ini, jalan para nabi ini, laysat mafrushatan bizzuhur wal wurud, tidak dipenuhi oleh bunga, tidak dipenuhi oleh hal-hal yang indah. Dia penuh dengan onak dan duri. Kemudian dia melanjutkan, bal innaha mafrushatun bil ashla'i wal jamajim. Sangat mengerikan ungkapan ini, tapi itulah realitanya. Innaha mafrushatun bil ashla' wal jamajim. Jalan ini dipenuhi oleh usus-usus yang terburai, wal jamajim, dan tengkorak-tengkorak yang berserakan. Ini adalah ungkapan bagi perjuangan dengan menggunakan nafs, jiwa, kematian.
kita mengorbankan apa yang kita miliki, baik itu yang mahal atau yang murah, demi tegaknya Islam. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dua peristiwa besar ini, hijrah dan kisah Ibrahim ini, bisa menjadi momentum kita untuk kita mengoreksi, menintrospeksi kembali pemahaman kita tentang Islam, sehingga kita bisa berjalan di atas dunia ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, tepatnya di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyinggung bulan ini di dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi jumlah bilangan bulan di sisi Allah, menurut Allah ada 12 bulan, 12 syahra. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini bulan haram, bulan yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah dahulu, bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu tidak boleh melakukan peperangan dalam bulan ini, bulan yang sangat suci. Abu Jahal, seperti mana kita ketahui, pada saat perang Badar, ketika kafilah Abu Sufyan berhasil lolos dari sergapan kaum muslimin waktu itu, sebagian dari orang-orang kafir Quraisy tidak ingin melakukan peperangan. Tapi Abu Jahal sebagai Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat ini, melakukan provokasi dengan kematian salah seorang kafir Quraisy yang dibunuh oleh kaum muslimin pada saat bulan Muharram. Dia gunakan itu sebagai provokasi, sehingga bangkitlah tekad mereka untuk terus melaksanakan peperangan demi membalaskan dendam terhadap darah dari orang kafir Quraisy yang ditumpahkan oleh kaum muslimin pada saat bulan haram. Tetapi kita pada saat ini melihat realita yang sangat mengerikan. Orang kafir Quraisy menghargai bulan haram ini. Tapi kita melihat di belahan dunia sana, di Mesir misalnya, pembantaian yang dilakukan oleh militer kepada penduduknya, kepada masyarakat atau kaum muslimin pada saat itu terjadi pada bulan Muharram. Ini dilakukan oleh orang-orang Islam. Mereka adalah orang Islam yang tidak menghormati dan menghargai bulan haram. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasanya ada 4 bulan menjadi bulan haram. Apa kemuliaannya? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan haram tersebut. Artinya, melakukan kezaliman pada bulan ini sangat berat hukumnya. Begitu juga kebalikannya, kebajikan dalam bulan ini sangat-sangat mulia, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazlimu fihin anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman. Hati-hati, bulan ini adalah bulan Muharram, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Karena sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, jangan kalian sekali-kali melakukan kezaliman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan yang saya sebutkan tadi, termasuk di antaranya adalah bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan tadi di atas, bahwa dia ini bulan ini termasuk bulan haram,
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW dijelaskan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ada kalimat yang perlu kita perhatikan di sini. Rasulullah SAW mengatakan syahrullah al-muharram. Jadi syahrullah, bulan Allah. Ini idhofah dalam bahasa Arab itu, menyandarkan suatu kalimat kepada kalimat. Syahr, bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah, Allah adalah yang maha agung, maha mulia. Ketika satu kalimat disandarkan kepada sesuatu yang mulia dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, berarti yang disandarkan ini termasuk mulia. Sebagaimana kita mengatakan ini anak raja, ibnu Rais, hadza ibnu Rais, berarti anak ini mulia. Kalau kita mengatakan hadza ibnul qaryah, ini anak kampungan, anak kampung, identik dengan anak yang terbelakang. Begitu juga di sini syahrullah, lafaz syahr, bulan, diidofahkan kepada lafaz Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan di dalam bulan ini juga ditekankan untuk kita berpuasa secara umum. Puasa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kemudian di dalam bulan ini salah satu keutamaannya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan bertemu dengan komunitas Yahudi saat itu di Madinah, mereka melakukan puasa Asyura 10 hari di bulan Muharram. Kenapa orang-orang Yahudi yu'azzim, mengagungkan bulan ini? Ternyata pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa, Nabiullah Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan Rasulullah SAW juga melakukan puasa ini ketika dia mengatakan kepada sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Jadi kalian lebih berhak untuk menghormati Musa. Kalian lebih berhak terhadap Musa. Jadi kita lebih berhak untuk puasa, untuk menghormati Musa alaihissalam sebagai Nabiullah, sebagai Nabi kita, Nabi umat Islam. Jadi puasa Asyura 10 dari bulan Muharram. Puasa pada 10 bulan Muharram ini memiliki keutamaan. Yukaffir as-sana al-madiyah. Jadi puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah, annahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Jadi bulan ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Jadi kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Tetapi Rasulullah SAW tidak sampai ke bulan berikutnya meninggal, tahun berikutnya meninggal. Jadi tidak melakukan puasa tanggal 9 bulan Muharram. Tapi ini adalah suatu isyarat, petunjuk bahwasanya melakukan puasa di 9 Muharram dan 10 Muharram adalah bentuk dari kita menyalahi orang-orang Yahudi. Jadi kita dianjurkan atau diperintahkan untuk tidak menyerupai mereka, ahlu kitab, tashabbuh dengan mereka. Ini adalah beberapa dari keutamaan, kelebihan dari bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة